para ulama, tuan-tuan guru, para kiai yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, khususnya tuan guru kita Bapak Kiai Haji Khalil Bana yang tadi sudah memberikan nasihat kepada kita, Bapak Kepala Dusun dan seluruh pemuka masyarakat yang hadir malam ini yang dimuliakan Allah SWT, Bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek sedaya rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Ini kali pertama saya datang kemari. Dingin. Ini minjem jaket orang. Nyeleh. Orang gowo. Masya Allah. Seneng maunya di sini seminggu. Tapi nggak bojo. Nek teko rene dhewe yang seminggu ya susah. Adem. Terus suwun. Ya orang Medan nggak bisa ngomong Jawa nih. Setitik ae. Terus suwun, Pak. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita ini orang beruntung karena Allah memberi kita iman. Kita yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan kita. Dan yakin baginda Rasulullah SAW sebagai rasul utusan Allah. Yang kalau kita ikuti Rasulullah itu nanti di akhirat kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti Rasul, ya di akhirat nanti yang nggak ketemu, salah jalan. Penunjuk jalan untuk jumpa Allah itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah beri iman dan iman ini mahal. Sayangnya semenjak merdeka sampai sekarang itu sudah 7,5 juta orang Islam murtad dari Islam di Indonesia. Banyak itu, 7,5 juta itu banyak. Kenapa mereka murtad dari Islam? Meninggalkan agama yang hak ini karena mereka nggak tahu berapa harganya iman. Diberi rumah 1 murtad, diberi Supermi 2 karung murtad, jatuh cinta sama perempuan murtad. Kenapa? Karena dia nggak tahu harga iman. Padahal harga iman itu ditulis di Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 90 Allah menulis harga iman itu. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang yang nggak punya iman, wa matu mereka mati, wa hum kuffar matinya nggak punya iman. Falan, ini Allah pakai lan. Bahasa Arab lan itu artinya enggak, tidak. Tapi beda dengan la tidak juga, lam tidak juga, lan tidak juga, ma tidak juga. Tapi kalau la kemarin tidak, mungkin hari ini iya. Hari ini tidak, mungkin besok iya. Tapi kalau lan kemarin tidak, hari ini tidak, besok tidak, sampai kiamat tidak. Orang bakal. Biyen saiki benjing sampai kiamat orang bakal. Nah, sesungguhnya orang yang tidak punya iman dan mereka itu matinya nggak punya iman, maka dari dulu sampai sekarang, sampai besok, sampai kiamat, Allah tidak akan pernah menerima. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Seandainya dia punya emas sebesar dunia, duit emas sak gede bumi, diwaikne karo Gusti Allah, ya Allah iki emas sak gede bumi. Gede enggak? Gede. Sebesar bumi 40.000 kilometer bulat. Ini emas sebesar bumi. Nah, ambil ya Allah. Berilah saya iman sebesar semut. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba
wala wiftadabi. Nek duwe emas sak gede bumi diweihno karo Allah Subhanahu wa taala, iki ya Allah emas sak gede bumi jimuk tukar kali iman segede semut. Biyen saiki benjing sampai kiamat ora bakal diterima kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang punya emas sebesar masjid ini, mungkin dialah orang paling kaya di Magelang ini. Tapi jangankan sebesar masjid, wong emas sebesar dunia tukar iman sebesar semut aja Allah nggak terima kok. Saking mahalnya harga iman itu. Maka mari kita berdoa, berharap mudah-mudahan kita ini dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman. Amin. Dikumpulkan bersama orang-orang beriman, masuk surga bersama orang-orang beriman. Itu harga iman. Belum lagi harga orang beriman. Kalau harga iman nggak bisa dibayar dengan emas sebesar dunia, bagaimana harga orang beriman? Rasulullah SAW dalam hadis Muslim menceritakan kepada kita, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak bakal datang hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat selagi di atas dunia ini masih ada satu orang beriman yang mengucapkan dengan lidahnya ini Allah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau masih ada satu orang yang mengucap seperti ini, seluruh alam semerta, langit-langit itu semua bakal selamat, nggak bakal dikiamatkan oleh Allah SWT. Allah menghormati satu orang beriman lebih berharga dari seluruh alam jagat raya ini. Dan ini salah satu dalil bolehnya zikir Allah Allah. Sebab sekarang sudah masuk aliran baru. Tidak boleh zikir Allah Allah. Tidak boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau Allah Allah tidak boleh, tidak ada dalilnya. Nah itu kan dalil. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada orang yang menyebut Allah Allah. Ayo semua Allah 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 Allah. Ayo. Allah 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 Allah. Enggak bakal datang kiamat. Itu dalil Sahih Muslim. Di Quran ada. Di Quran ada perintah Allah untuk menyebut Allah. Ada. Surah Al-Isra ayat 110. Surah Bani Israel ayat 110. Qul, katakan hai Nabi kepada semua umatmu, ud'ullah, panggillah Allah. Qul ida'ullah, katakan hai Nabi kepada semua umatmu sampai hari kiamat, panggillah Allah. Bagaimana manggil Allah? Allah, 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 Allah. Atau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak bakal kiamat datang kalau masih ada orang seperti ini di bumi. Jangan main-main. Dan Allah itu ismu zat Allah, nama zatnya. Dihapus pun hurufnya nggak hilang maknanya. Allahu alif lam lam ha Allahu. Betul? Betul. Dihapus alifnya, hapus alifnya. Masih bisa dibaca. Lillahi, baginya Allah. Dihapus lamnya satu lagi, masih bisa dibaca. Lahu, baginya Allah. Bagi dia Allah. Dihapus lagi lamnya satu lagi. Hu, masih bisa disebut dia Allah. Nggak hilang. Makanya jangan tulis Allah pakai huruf Latin. A, L, L, A, H, Allah. Dibuang A-nya tadi, lah. Dibuang L-nya satu lagi, lah. Dibuang L-nya satu lagi, ah. Dibuang A-nya,
Allahu, nama zatnya. Qul ud'ullah. Katakan hai Nabi Muhammad kepada semua umatmu, panggillah Allah. Allah ya Allah ya Allah. Allahu. Au ud'ur Rahman. Awidur Rahman, atau sebutlah Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang mana saja kau panggil nama Allah itu semuanya bagus. Gak ada manggil nama Allah masuk neraka jahanam. Gak ada. Semua nama Allah kalau dipanggil bagus. Ini disuruh oleh Allah di Quran. Nah nanti manusia akan mati. Yang mula-mula dicabut oleh Allah adalah orang-orang alim. Ulama-ulama, kiai-kiai, habaib-habaib yang alim-alim wafat. Tinggal orang-orang yang setengah alim. Dicabut lagi nyawanya, tinggal orang-orang yang sok alim. Cabut lagi nyawanya habis, tinggal orang-orang biasa. Lama-lama orang-orang yang ngerti sholat, ngerti puasa, ngerti zakat, ngerti agama, syariat Islam dimatiin. Tinggal orang-orang yang nggak ngerti agama. Cuman tahunya zikir aja, Allah, la ilaha illallah. Kawan-kawannya sedunia udah nggak ada lagi yang beriman. Mereka nanya, kamu ini aneh, kamu pagi sore kok Allah, ada apa sih? Ini Tuhan saya. Kamu agamanya apa? Islam. Apa? Islam itu apa sih? Lah ini aja, cuman tahunya Allah. Yang lain nggak tahu lagi, udah hilang. Mbah saya dulu masih, saya ingat waktu saya kecil-kecil, Allah. Dia orang Naksabandi. Saya ikut aja Allah. Allah nggak kiamatkan dunia karena masih ada satu orang seperti ini. Di dalam Sahih Muslim lagi diceritakan, dalam Sahih Muslim, Syarah Muslim Imam Nawawi, orang yang terakhir hidup yang beriman itu hidupnya di padang Arafah di Mekah. Waktu itu padang Arafah sudah jadi hijau, pohon-pohon sudah gede-gede, rumputnya tebal, air mengalir jernih. Nah, pada saat itu hanya satu-satunya orang beriman tinggal di padang Arafah, menggembalakan kambing. Datang singa, mau nangkep kambingnya, berantem sama dia, pakai tongkat dia kalah, dia mati diterkam singa. Maka hari itu dia mati. Seluruh alam jagat raya dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jijik Allah lihat alam semesta ini kalau tidak ada satu orang beriman di atas dunia ini. Oleh karena itu harga orang beriman itu mahal. Iman lebih mahal dari emas sebesar dunia. Orang beriman lebih mahal dari seluruh alam jagat raya. Lebih berharga dari bintang, dari matahari, dari bulan, dari seluruh planet-planet, ditambah semua yang apa ada ini. Kenapa? Karena masih ada satu orang beriman, Allah nggak mengkiamatkan alam semesta. Tapi begitu orang beriman itu wafat, hari itu dikiamatkan semua alam semesta ini. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim, sibabul muslim fusuk, menghina orang Islam itu dosa besar. Allah. Jangan dicaci orang Islam. Jangan dicaci. Sebab orang Islam ini kan bermacam-macam. Kal jasadil wahid, kata Nabi. Orang Islam itu yang satu dengan lain seperti tubuh yang satu. Betul. Seperti badan yang satu. Ya bermacam-macam. Coba kita ngadeg nangarepe kocok. Coba lihat badan kita ini. Oh, cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah dijadikan Allah dalam bentuk paling cantik itu manusia. Tapi kan bermacam-macam. Ada yang tajam kayak gigi. Bisa nyokot kuping sampai putus. Mike Tyson nyokot gigi. Ada yang tajam kayak gigi. Ada yang keras kayak tinju. Ada yang lembut kayak lidah. Ada yang setengah lembut kayak kuping. Dan ini semua saling melengkapi. Manusia itu jelek kalau semua sama. Sempat manusia itu gigi semua tuh. Gigi semua.
Cakep apa enggak? Apik apa ora? Welek. Cakil kabeh. Jelek. Walaupun gigi itu kuat, tapi ya gigi itu cukup segini aja lah. Masa matanya ada gigi, kupingnya ada gigi, tangannya ada gigi, repot. Tajam kayak gigi, 32 pasang, cukup. Kuping, ya kuping ini lembek. Kalau kuping tajam kayak gigi, tidur kasur robek. Robek kasur. Bener? Ada yang tajam kayak kuku, tapi ada yang lembut kayak lidah. Kalau badan orang Islam tuh lidah semua. Cantik apa enggak? Welek. Ilat kabeh. Oleh karena itu kita sama orang Islam ini jangan caci mencaci. Ada yang lembut kayak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Rois Nahdlatul Ulama, lembut. Tapi lembut bukan berarti mencela-mencela. Beliau lembut, tapi kalau tidak ya tidak. Ya ini bagaimana, ini begini-begini. Tidak. Ya, tapi ini begini-begini ya, begini-begini. Bagaimana kalau begini? Ya tidak. Ini kalau dibikin begini nanti jadi begini kayak begini-begini. Ya enggak. Ya sampai besok pagi ya begitu aja. Tidak. Ya memang Yai Ma'ruf memang begitu, orang yang lembut. Nggak pernah marah. Saya 20 tahun bersama beliau jadi wakil sekretaris jenderal, beliau wakil ketua umum MUI. Ya koyo ngono kuwi. Ngene-ngene ya. Tidak. Tapi kalau semua kayak Yai Ma'ruf kan repot. Perlu ada yang keras, ya enggak? Kalau saya nggak bisa begitu, gini enggak. Tapi kalau gini tidak. Lo kalau gini tak tekak. Kalau tidak ya tidak. Mau jadi iya, tidak ya tidak, ya enggak? Lu nggak gue nak tekak, meret, ilatmu betul. Ya, saya orang Medan yang begitu, datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, pulang. Kalau orang Jawa kan datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia pulangnya mundur. Assalamualaikum. Lain. Tapi Islam itu seperti tubuh yang satu. Ada yang keras kayak Habib Rizik. Bela agama, mau bela agama, siap bela agama, takbir. Ada yang tukang nangis. Anak saya Arifin Ilham nangis. Ya Allah, ya Allah. Jangan anggap remeh. 7,4 juta orang datang ke Monas tanggal 2 Desember 212. Polisi menyediakan air wudhu 10 mobil tangki. Yang datang 7 juta. Nek wudhu 6 bulan nggak selesai. Dia doa, ya Allah, ya Allah. Kami mau sholat nggak ada air. Turun hujan. Dah wudhu semua 7 juta orang. Sak presiden diteles kabeh. Ya Islam itu seperti itu. Paham? Ada yang nangis. Banjir. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang kayak Hakim, saya mah gitu. Tapi semuanya saling menguat, saling membela agama dengan caranya masing-masing. Maulana Zakaria dalam Fadhail A'mal mengatakan semua orang Islam wajib berjihad membela agamanya, mendakwahkan agamanya. Muazin dengan azannya, mujahid dengan pedangnya, ulama dengan hujahnya, polisi dengan pistolnya. Begitu. Ada orang main judi depan masjid. Kalau yang datang itu kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam kiai. Ini anak-anak ini pada main apa namanya ini? Batu ya. Oh, batunya dari Gunung Merapi. Bukan, ini namanya gaple. Masya Allah, sebentar lagi azan. Ayo anak-anak ke masjid, anak-anak. Ini kiai.
Kalau pendekar mana begitu? Apa ya? Ngamenget batu kan? Tabok kowe. Kowe naik pas Sleman kan? Gua kamu tuh. Koncoku, ayo lu gak musuh, ayo, muncul. Ah itu pendekar. Masa pendekar? Apakah ini? Pendekar kok apakah ini? Ada orang main gaple depan masjid, kalau yang datang polisi langsung aja, hei, bubar bangga. Begitu itu polisi punya pistol, nggak mau bubar, ayo ke kantor polisi, masuk sel semua. Itu polisi, paham? Polisi kan punya pistol, mau nurut gak? Ditembak kau nanti, begitu. Kalau kiai mana punya pistol, cuman punya sumpah, tak sumpah gue jadi kodok. Tapi semua saling menguatkan apabila bersatu membela agama. Kira-kira paham? Kalau kita saling menjelekkan yang keras protes, yang lembut benci sama yang keras, yang setengah keras benci sama yang setengah lembut. Wah, hancurlah ini agama ini. Kita akan dihancurkan oleh musuh-musuh kita. Mufti Zainal Abidin, guru saya dari Pakistan, beliau hafal hadis 10.000 hadis. Beliau pernah kasih ceramah memberikan contoh tentang 3 ekor sapi. 3 ekor sapi. Tahu sapi? Tahu. Orang Medan bilang lembu. Kalau sini bilang apa? Sapi. Kalau orang Padang bilang jawi. Orang Padang bilang lembu jawi. Jadi sapi itu 3 ekor gede-gede. Yang satu warna putih mulus, yang satu warna merah mulus. Sapi ada yang merah? Ada, sapi PDI. Yang satu lagi hitam. 3 sapi ini sedulur, tunggal sak bapak sak ibu. Kokor. Kemana-mana bareng, cari makan bareng, tidur bareng, main-main bareng, mandi bareng. Di padang rumput yang luas, mereka bermain-main bertiga, makan bareng, tidur bareng, mandi bareng. Tiba-tiba ada singa datang. Singa ini mau makan nih sapi, bersatu 3-3. Kepala sama buntut. Singanya datang ditanduk. Kabur singanya, melarikan diri. Ampun, nggak bisa nih, sapi ini kuat karena mereka bekerja sama. Kalau tidur 2 tidur, 1 jaga. Nggak bisa dimakan singa. Akhirnya singa mulai peres otak, gimana caranya ini supaya bisa dimakan satu-satu. Pelan-pelan singa datang malam-malam. Ini sapi, yang satu tidur, yang 2 lagi jaga malam. Sapi putih sama sapi merah jaga malam. Singa bilang, sini kita ngobrol. Nanti kamu makan? Enggak. Saya puasa. Ada apa? Begini, kamu itu cakep, putih, mulus. Itu yang situ tuh merah, cakep. Lah kawanmu itu ireng. Ireng, elek. Terus gimana? Bikin malu sapi. Ireng. Terus gimana? Ya nanti kamu malu. Kamu begini cakep putih, yang ini merah cakep. Gara-gara ada yang hitam ini, orang nyeritain. Sapi di sini bagus kecuali yang hitam itu. Sedulurmu itu ya kok hitam? Itu bikinnya kepepet mungkin. Jelek-jelekin. Terus gimana caranya? Iya malu. Diliatin sama sapi merah sama sapi putih. Iya elek, ireng. Terus gimana? Udah, kamu pergi aja, dia makan. Sapi hitam ini biar tak makan. Jadi besok kamu udah tinggal berdua, cantik-cantik, putih merah, merah putih. Oh ya udah, wes pergi yang jaga malam ini, dimakan nih sapi hitam, mati sapi hitam. Tinggal 2. Bulan depan datang lagi singa, yang jaga malam sapi putih. Waduh, apa kabar sapi putih? Wah cakep kamu. Lihat malam bulan purnama.
tubuhmu bercahaya. Rembulan bersinar lagi. Dirayu nih sapi putih. Nggak kayak sapi merah tuh, lihat kena sinar purnama elek. Warna merah kena sinar purnama, jadi coklat nggak karu-karu. Terus gimana maksudnya? Kue lungo ya tak pangan nih. Kalau ini sudah saya makan, kamu satu-satunya sapi paling cakep di seluruh alam semesta ini. Kamu nanti kalau tinggal sendirian tak jilat-jilat aja enggak tak makan. Kayak karena kamu putih. Saya enggak tega makan sapi kayak kamu ini. Putih bersih tak jilat-jilat biar tambah mengkilat. Enggak tahan sapi putih, ya wis panganono. Pergi sapi putih. Dimakan sapi merah habis. Sebulan kemudian singa datang jumpa sapi putih. Ayo, arep lo ngendi kowe. Ya tapi kan saya cakep, nggak cakep wong aku ngelih tak wangan. Mau ngelawan nggak bisa lagi. Apa kata sapi putih? Sebenarnya waktu kau datang mau makan yang hitam dulu. Aku sudah tahu satu hari nanti akan datang giliran kau memakan aku. Sudah pasrah namanya pangan nah wis entek kabeh. Habislah sapi dimakan singa. Gara-gara sapi yang satu dengan sapi yang lain saling iri mengiri. Paham? Islam ini seperti tubuh yang satu. Tidak boleh satu organisasi Islam pun saling jelek menjelekkan. Karena semua organisasi Islam, 60-an organisasi Islam di Indonesia punya kelebihan dan punya kekurangan. Betul? Betul. Enggak semua bisa dijadiin satu. Yang pertama berdiri dulu Jamiatul Khairat, kemudian berdiri Syarikat Islam, kemudian berdiri Muhammadiyah 1912, kemudian berdiri Matlaul Anwar di Banten 1916, kemudian berdiri NU Nahdlatul Ulama 1926, berdiri 1926 di Medan Al-Wasliyah, kemudian berdiri 1934 di Medan Al-Ittihadiyah, berdiri Nahdlatul Wathon di Lombok. Kakeknya Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB sekarang, itu tahun 36. Berdiri lagi Persis di Bandung tahun. Semua itu berdiri untuk memenuhi satu dengan lainnya, karena semuanya nggak bisa cuma satu aja, mesti banyak. Ada jemaah tabligh kerjanya ngetuk-ngetuk rumah orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak, sebentar lagi Pak, alam semesta kiamat kita mati. Hanya membawa iman dan amal soleh. Sesungguhnya kita bersaudara Pak. 10 menit lagi azan maghrib. Monggo Pak, teng masjid mawon Pak. Wah. Dia bisa begitu, berani. Kok seluruh dunia sampai ke Eropa kemana-mana. Tapi jemaah tabligh nggak punya sekolah. Nggak punya sekolah. Ngajak ke masjid. Anak saya 5 nih belum sekolah semua. Gimana? Ya nggak bisa, saya nggak punya sekolah. Yang punya sekolah Muhammadiyah, yang punya sekolah NU. Bapaknya bawa ke masjid, anaknya kirim ke sekolah. Ke sekolah mana? Ke sekolah NU, ke sekolah Muhammadiyah. Nggak bisa ke sekolah jemaah tabligh nggak punya sekolah. Paham? Wah, ini saya Pak mau ke masjid, mau keluar 40 hari Pak khuruj bersama jemaah tabligh. Tapi ini istri saya sakit Pak. Ada nggak ya jemaah tabligh punya rumah sakit? Nggak ada. Yang punya rumah sakit Muhammadiyah. Macam mana? Ya wes diantar ke rumah sakit Muhammadiyah, istrinya sembuh, bapaknya dakwah 40 hari. Kalau berdiri sendiri mana bisa? Pas saya mau keluar 40 hari tapi bojo saya sakit, tinggal lagi kok motor. Mana bisa begitu? Tinggal lain motor kok tandur. Gue balik 40 hari keluar khuruj, nek mulai golek bojo baru. Sing suwi, sing lawas mati kubur. Mana bisa begitu? Makanya Islam tidak bisa sendiri. Paham? Paham? Ini udah ada upaya adu domba. Akhirnya nanti kita hancur lebur. Maka kata Nabi, umat Islam seperti tubuh yang satu. Ada yang keras kayak tinju, ada yang tajam kayak gigi, ada yang lembut kayak lidah, ada yang setengah lembut kayak kuping. Tapi semuanya itu saling tolong menolong. Yang berbahaya itu bukan yang keras, bukan tinju yang berbahaya, bukan gigi yang berbahaya. Yang paling berbahaya itu lidah. Makanya lidah itu walisana wa syafatain. Lidah itu dipenjara antara dua bibir. Lidah itu dipenjara antara gigi 32.
Ditambah bibir. Nggak bisa keluar lidah itu. Padahal dia lembut, tapi berbahaya. Kalau lidah itu keluar, nggak ada orang mau jatuh cinta sama kita. Ada yang mau jatuh cinta sama kita? Lidah itu disimpan. Walisana wa syafatain, itu lidah disimpan antara dua bibir. Sekali-sekali aja dia keluar. Ngomong pun nggak keluar lidahnya. Nggak ngomong. Kalau ngomong keluar dia gini. Saudara, saya kepingin mengajak saudara-saudara makan. Ada yang harus disimpan, ada yang harus diperlihatkan. Paham? Paham? Ini hari mulai bersatu orang Islam. Kalau nggak hancur kita. Jangan ditipu. Dulu tahun 60-an kita ditipu. Bung Karno bikin Nasakom, nasionalis agama komunis. Nasionalisnya PNI, agamanya NU, PKI-nya, komunisnya PKI, 3 nasionalis. Nasakom, PNI, NU, komunis 3 bersatu. Masyumi nggak mau. Majelis Syura Indonesia nggak mau. Majelis Syura Indonesia itu pemenang pemilu tahun 1955. Sama banyak kursinya dengan PNI 57 kursi. Pemenang pertama mereka berdua. Yang mendirikan Masyumi itu Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim. Itu didirikan oleh Mbah Hasyim. Kapan berdirinya? Seminggu, 14 Agustus 3 minggu setelah Indonesia merdeka. 17 Agustus merdeka, 7 atau 9 September berdiri Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam. Yang mendirikannya Yai Hasyim Asy'ari. Tapi ketika nasionalis bergabung dengan komunis dan agama, Nasakom, Masyumi nggak mau keluar. Masyumi keluar, Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno tahun 1960. Bubar, padahal pemilu menang, NU nomor 4. PNI Masyumi 57 kursi, NU 38 kursi kalau nggak salah saya, PKI 30 kursi. Tapi karena Masyumi nggak gabung, yang gabung 3. PNI nomor 2, PKI, NU, PKI 3. Masyumi akhirnya tahun 60 dibubarkan, tinggal NU sendirian. Di tengah antara nasionalis dengan PKI, di tengah-tengah NU. Tahun 65, 63, 64, 65, PKI mulai menangkap, membunuh kiai-kiai. Yang dibunuh paling banyak itu kiai-kiai NU. Padahal Nasakom itu bersatu, agamanya itu NU, tapi justru PKI paling banyak bunuh kiai-kiai NU. Ditangkap, masukin sumur, di lubang-lubang buaya, dibunuhi kiai-kiainya. Dihianati, tinggal sendiri. Pecah PKI tahun 65, baru kita sadar. Tidak dibubarkan PKI sampai dari mulai 30 September, Oktober, September, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan tidak dibubarkan. Bung Karno nggak mau membubarkan PKI. 11 Maret, Bung Karno memberi surat perintah kepada Pak Harto. 12 Maret, jam 7 pagi, PKI dibekukan Pak Harto. Tapi Pak Harto nggak bisa membubarkan karena Pak Harto bukan presiden. Oktober 1966, berapa lama itu coba? Diadakanlah musyawarah, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Di situ Bung Karno diberhentikan jadi presiden melalui pidato Bung Karno yang ditolak Nawaksara. Akhirnya Bung Karno diberhentikan jadi presiden, Pak Harto diangkat jadi presiden tahun 66. Bukan pakai super-sebar, tapi pakai MPRS. Pak Harto menolak, saya tidak siap jadi presiden dan tidak mempersiapkan diri jadi presiden. Akhirnya Pak Harto diangkat jadi pelaksana presiden, Letnan Jenderal Soeharto, pelaksana presiden. Sampai pemilu 1971 dilaksanakan 10 partai, yang menang nomor 5 Sekber Golkar,
Barulah Pak Harto jadi presiden. Ketika Pak Harto jadi pejabat presiden, PKI dibubarkan oleh MPRS melalui ketetapan MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966. Lama membubarkannya. Akhirnya agama hidup di Indonesia. Waktu itu pesantren-pesantren nggak boleh masuk jadi pegawai negeri, nggak boleh, ijazahnya nggak diakui. Tamat dari pesantren-pesantren NU, pesantren Al-Wasliyah, pesantren Indonesia ini, Matlaul Anwar, sekolah ke Mesir dapat gelar master, turun ke Indonesia, ijazahnya nggak diakui, nggak boleh jadi pegawai negeri. Bung Karno membuat Institut Agama Islam Negeri IAIN, yang boleh masuk IAIN hanya tamat SMA, tamat pesantren nggak boleh, tamat SMA masuk IAIN, 5 tahun kemudian dokterandes, jadi kepala kantor urusan agama. Baca kitab gondol nggak iso. Iya apa iki gondol kabeh. Tapi kepala kantor urusan agama karena dia tamat SMA. Begitu PKI sudah bubar, pemilu tahun 71 terlaksana, ormas Islam mulai bersatu, Majelis Ulama berdiri tahun 75, kemudian mulailah bersatu, kompromi, diskusi, ketemu Pak Harto, ketemu menteri, akhirnya dibuat kurikulum. Sekolah-sekolah PGA, perguruan pendidikan guru agama, itu dilebur jadi aliyah, pelajarannya 70% umum, 30% agama. Akhirnya tamat aliyah boleh masuk IAIN, akhirnya tamat aliyah boleh masuk fakultas kedokteran, akhirnya tamat aliyah boleh jadi jenderal santri. Ini perjuangan yang lama karena kita bersatu di dalam wadah Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam. Ini pengalaman, jangan berantem lagi, insya Allah ya. Insya Allah. Wong kita dulur kok. Aku kan dulur ya sampean juga, ya enggak? Sampean dulur ya awak. Nek mati kok tak doa. Rabb Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Sing urip, sing mati, sedulurku kabeh tak doa. Ini pentingnya kita bersaudara itu. Jangan saling caci mencaci, jangan saling benci membenci. Insya Allah ya. Buka jaket dulu. Panas nih. Sapi putih. Sapi hitam. Ya pakai susu. Susu sapi. Setelah kita beriman dan jadi orang beriman, kalau mau hidup seneng nggak? Mau berubah nasib nggak? Kalau mau cepat berubah nasib jadi hidup seneng, itu tempat yang paling cepat merubah nasib itu masjid. Bukan Gunung Kawi, bukan Gua Srendel, bukan, atau Gua Semar, bukan, Pantai Parangtritis, bukan. Kalau kita nasib kita mau berubah yang cepat, tempat untuk merubah nasib paling cepat itu masjid. Kenapa? Karena masjid min buyutillah, baitullah, rumah Allah. Masjid rumah Allah. Iya, tapi jangan diartikan Allah tinggal di situ. Ini kalau nggak ada duit tulis surat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu. Maksudnya itu rumah Allah, maksudnya rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Ditakwil. Nakwilnya pakai apa? Pakai hadis sahih. Nabi mengajarkan kepada kita kalau masuk masjid itu langkahkan kaki kanan. Betul? Kalau masuk WC langkahkan kaki kiri. Ojo kewalik masuk masjid sikil kiri. Jangan sikil kidal kalau masuk masjid, kaki kanan. Baca doa kata Nabi, Allahumma ftahli semua. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu artinya ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu
rahmatmu. Pintunya aja banyak, abwab. Abwab bukan abab. Abwab. Bukakanlah ya Allah untukku pintu rahmatmu yang banyak. Berarti di masjid itu banyak pintu rahmat. Kalau pintunya banyak, rahmatnya pasti lebih banyak. Itu bahasa Jawa itu memang ajaib itu. Kalau tanya banyak, nggak banyak itu. Betul, banyak, banyak. Bahasa Jawa itu gitu. Bojomu cantik, nggak cantik itu. Bojomu cantik, cantik. Itu baru pas ya nggak? Kalau orang Jawa bilang goblok, itu nggak marah dia. Kalau marah, goblok. Mantep. Kalau masjid itu pintu rahmatnya banyak, rahmatnya pasti lebih banyak. Jadi kalau kita masuk masjid dapat rahmat yang banyak. Coba, rahmat itu kasih sayang Allah. Kasih sayang. Kalau kira-kira kita punya kekasih, kita tega nggak membiarkan kekasih kita melarat? Kalau tega berarti cintamu palsu. Betul nggak? Kita punya istri, nduk, apa? Wis mangan, urung ngelih, sabar. Wis telung dino Mas ya sabar. Sampean mangan, iya aku mangan, wong aku sing golek pangan kok, ya aku mangan. Aku sabar. Seminggu ya mati. Kalau sayang, mana tega kita makan kalau istri kita tidak makan. Yang nyari kita banting tulang peres keringet. Begitu dapat duit panggil bojonya. Saritem. Dia pun lari-lari. Sayang, Saritem sayang. Dia pun lari-lari. Kenapa Mas? Alhamdulillah iki untuk duit iki. Sekondi ngeruk pasir. Masya Allah Kang, sampai angus ngene awake lho, aku sayang karo kowe. Iki entuk 100.000 iki, alhamdulillah. Mangan apa? Yo 100.000 iso kari kambing. Begitu istrinya masak, makan bareng-bareng sepiring berdua. Karena cinta. Kalau cinta makan sepiring berdua. Biasanya kalau orang Islam tuh kalau makan sepiring berdua itu biasanya karena miskin. Kenapa? Wong piringnya kursus tunggal. Tidur setikar walaupun miskin tapi hidup bahagia karena ada cinta. Tatkala ku ingat dirimu di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Oh seneng banget. Bukan karena sayang, karena miskin. Karena sayang lah. Walaupun tidur setikar bersama, makan sepiring berdua, rasa cinta menimbulkan bahagia. Ada rasa cinta, ada rahmah, kasih sayang. Betapa bahagianya mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Demi cinta aku pun rela. Waduh, hebat ya nggak? Kan ada rahmat, betul nggak? Ada rasa cinta. Tiba-tiba jadi tim sukses Ahok. Langsung kaya, dapat duit miliaran. Waktu miskin ya Allah berdua. Sabtu Minggu di rumah bikin keripik singkong, dijual di SD Impres sama istrinya. Kok ikut sih Mas bikin keripik singkong, merubah nasib deh. Keringat adiknya dilelap pakai gombal. Istrinya nungsep diketek.
Saking cintanya, ada rasa kasih sayang, rahmat. Tiba-tiba jadi kaya ya Allah. Langsung dibeli emas, kalung istrinya 1/2 kilo. Dipakai semua sampai melet. Karena rasa cinta. Bikin perusahaan, bikin kantor, panggil ini pegawai-pegawai, dapat sekretaris cakep. Selingkuh sama sekretaris. Langsung hilang rasa cinta terhadap istrinya. Sabtu Minggu nggak pernah pulang lagi. Sabtu Minggu nggak pernah pulang lagi. Istrinya nelpon, kring, diangkat, dilihat Kopassus. Suami sekarang kalau istrinya ditulis Kopassus, status Kopassus. Diangkat, halo sayang, ada apa? Mas, kok Sabtu Minggu nggak pernah pulang lagi sih Mas? Dulu bikin singkong. Lah dulu miskin, karena saya direktur utama loh. Udah punya kantor, sibuk saya. Ya Sabtu Minggu kok nggak pulang tuh si Mas? Kemana sih? Turne Bu, turne saya, turne. Oh ya hati-hati ya Mas, turne. Ya, matiin. Sebelahnya sekretarisnya selingkuhannya nanya, Mas, turne itu apa sih Mas? Turu kono, turu kene. Memang kasihan kadang-kadang banyak rumah tangga tuh rusak ketika kaya. Tiada kusangka, tiada kuduga, berubah cinta setelah kau kaya. Betapa tegang hatimu, oh kasih, cintaku engkau khianati. Oleh karena itu kita ngerubah nasib jangan cara begitu. Ngerubah nasib cara datang ke masjid. Masuk masjid dapat rahmat. Keluar masjid doanya, Allahumma inni, semua. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sesungguhnya aku ya Allah minta rezeki darimu. Nabi ngajarin begitu. Doanya masuk masjid dapat rahmat kasih sayang Allah, keluar masjid dapat rezeki. Fadlun itu rezeki. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu telah selesai sholat berjemaah di masjid, keluarlah kamu dari masjid, bertebaranlah di seluruh permukaan bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki dari Tuhanmu. Wadhkurullaha katsira, sambil cari rezeki zikir yang banyak. Di stempel ayatnya, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan sukses. Pasti kamu akan sukses. Kalau Allah bilang la'alla artinya pasti kamu akan sukses. Bagaimana sukses? Ke masjid 5 waktu dapat rahmat, sholat di masjid 5 waktu dapat rezeki, keluar dari masjid dapat rezeki, di luar masjid zikir yang banyak, kamu akan sukses dunia dan akhirat. Itu kuncinya. Quran mengatakan begitu, hadis mengatakan begitu. Tapi hari ini orang mau nukar nasib, pergi ke gua Serintil, ke hutan jadi babi ngepet. Mau kaya kok jadi babi ngepet. Mau kaya itu ke masjid, jaga sholat 5 waktu, jadilah tamu Allah. Kalau kita jadi tamu Allah, duyufur rahman, tamu Allah, maka semua keperluan kita akan dibereskan sama Allah SWT. Kalau kita 5 kali nunut sama Allah, ngadu sama Allah, ya Allah, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu, minta rezeki 5 kali sehari di rumah Allah yang penuh rahmat, setahun beres. Nggak ada orang Islam yang miskin, nggak ada. Banyak berarti nggak ke masjid. Karena orang Islam ke masjid nggak mungkin miskin. Sorga saja dapat, masa RSS nggak dapat. Apa RSS?
Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Wong surga ento kok RSS SSS ora ento. Ya enggak? Ini perkara yakin kepada Allah Subhanahu. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kalau kita dekat sama Allah kira-kira kecipratan enggak? Deket-deket Pak RW aja kecipratan susu, kaki 3, ingat yang ada badaknya. Dekat kepala dusun ini begini nih, apalagi dekat presiden, apalagi dulu Presiden Soeharto berwibawa. Pak Harto tuh berwibawa. Kalau kita datang ke rumah Pak Harto, nggak usah minta duit, minta foto aja. Kamu minta apa? Pak Harto kalau diminta diberi. Saya Pak minta di jita aja Pak, kepala saya Pak. Di jita, di foto. Besok kaya Pak. Tinggal datang ke rumah Cina hanya orang sama Pak Harto baik loh. Kita duit banyak kepala. Udah diangkat jadi direktur. Padahal Pak Harto nggak pernah marah-marah, betul nggak? Oh, the smiling general, jenderal yang rajin tersenyum. Tapi zaman Pak Harto nggak berani orang berpecah belah. Pengumuman Lebaran, lihat bulan, Lebaran hari Minggu. Pak Harto cuma ngomong, menurut pemerintah Lebaran itu hari Minggu. Siapa yang mau Lebaran hari Sabtu monggo, saya tak lihatnya siapa. Nggak berani, nggak marah Pak Harto. Lebaran hari Minggu, siapa yang mau Lebaran hari Sabtu monggo, saya tak lihatnya siapa. Nggak berani. Begitu wibawanya presidennya nggak? Rindu nggak sama Pak Harto? Rindu nggak? Rindu. Enak zamanku dong. Mau berubah nasib, satu-satunya jalan masuklah ke masjid, jaga sholat. Masjid, masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Sholat, masya Allah. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkanlah istri dan anakmu untuk sholat. Wastabir alaiha, sabar menjaga sholat. La nas'aluka rizq, kami nggak minta rezeki dari sholatmu. Nah, lu narzukuka. Justru dengan sholatmu itu kami yang ngasih kamu rezeki. Wa iyyahum, anak istrimu kami yang ngasih rezeki dengan sholatmu itu. Wal aqibatu lit taqwa. Kalau kamu takwa, sholat benar-benar kamu akan menjadi orang bertakwa. Upahnya sholat itu rezeki dan takwa. Kalau kita termasuk orang bertakwa, ada ayat lain lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan mencarikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Bukan kita yang nyari. Kalau kita yang nyari kedandapan, rono rene ngene rene ngono, ketemu mertua kena bentak. Kue koplok, bojo koplok. Datang ke rumah mertua ngadu kena bentak. Pulang gak bawa duit dibentak istri. Bojo goblok. Datang ke rumah bapak kita, apa? Arang jalur duit nih, wis bangkrut. Anak mau ngadu sama Allah, betul? Betul. Sholat. Kalau takwa, Allah yang carikan jalan keluar. Dan kita nggak sadar. Allah meletuskan Gunung Merapi. Memang sengsara waktu meletus, tapi setelah meletus seneng. Dapat pasir nggak habis-habis. Jangan-jangan tukang pasir doanya gitu, ya Allah meletus lagi. Banyak duit. Kita nggak ngerti ini rahasia Allah. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah beri rezeki kepada siapa Allah mau. Kalau orang bertakwa beres. Sudah ada kesulitan, datang ke jalan keluar. Kesulitan datang keluar. Orang dulu tuh nggak banyak rewel. Anaknya 13, depan rumah saya di Medan anaknya 15. Itu bojo siji. Nek bojo papat 60. Astagfirullahaladzim. Bojo siji anaknya 15. Jenenge bapaknya lali. Wis apa ya? Aduh. Anak 15, ibu saya anaknya 9.
Tapi ibu saya nggak lupa, inget dia. Kalau 15 mungkin Bukhari asisten saya, bapaknya itu anaknya 18. Bapaknya bingung, wes apa? Anak nomor piro? Itu satu istri 18. Waduh, kalau 4, masya Allah. Itu main bola nggak perlu penonton itu. Pemainnya wasit semua dia. Masya Allah. Tapi semua makan, semua hidup, semua cukup. Karena orang dulu itu suami istrinya kerjasama. Suaminya sholat subuh ke surau, ke Langgar. Habis itu pergi ke sawah. Istrinya di rumah zikir. Jadi mak Aisyah, aku harus zikir. Bapakmu nyambut gawe. Bapakmu ikut macul. Begitu istri dulu. Suami kerja, istri zikir. Ini sekarang enggak, suami kerja, istri nonton TV. Suaminya setengah mati, kelelep nang kali. Istrinya. Orang beriman nggak bisa begitu. Suami kerja, istri zikir, baca Quran, bener nggak? Masa kalah sama babi ngepet? Babi ngepet tuh kalau suaminya kerja, istrinya liatin lampu, goyang. Kerjasama suami istri. Takwa, diberi jalan keluar. Anak 13, tapi makan semua. Saya ingat zaman dulu itu, ya Allah, ke sawah ngerumput, pari ini wis tukul, rumputnya dicabuti. Kira-kira jam 11, waduh udah mau zuhur. Itu waktu kerja nancep pancing, ditancep pancing 10, cekut di galengan itu kerja. Begitu selesai kerja dicabut, semua ada ikannya, gabus, petik, lele, kan? Welut, ulo. Pulang ke rumah semua makan. Tiap hari ikan baru, manis. Yang nggak punya pancing, cuma punya pancing satu, dikantongin aja. Begitu 1 jam lagi mau zuhur, minggir, keluarin pancing satu, nangkep hancet, cari lubang di galengan, belut, 1, ambil lagi pancet, 2, ambil lagi, ini lubangnya gede, ulo. 1 pancing tapi semua makan. Kenapa? Allah beri jalan keluar. Hidup Indonesia makmur. Sampai orang Jawa memberi gelar Indonesia ini panjang. Panjangnya itu 8.000 mil. Panjang, punjung. Semua ada, batu ada, pasir ada, emas ada, ya kan? Semua ada. Gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, harta raharjo. Banyaknya gelarnya itu. Kus Plus nulis lagu. Tahu Kus Plus? Bukan lautan, hanya kolam susu. Begitu berkahnya negeri ini dulu, orang-orang Islamnya soleh-soleh. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air sawah bisa diminum zaman itu. Saking jernihnya. Saya dulu kalau ngangon kambing sama kawan-kawan, aus ngambil arit, cari pohon pisang, muncrat air putih, tinggal. Dingin kayak air kulkas. Kulkas nggak punya. Kulkasnya apa? Pohon pisang. Hidup senang, sejahtera, masya Allah. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Mau punya kail 1, anak 10 makan melut kabeh. Apalagi punya jala, tinggal datang ke kali, dikocok air kali, hitam, ikan semua. Pilih yang mana? Oh, yang sana gede. Suruh. Diambil 1 aja yang paling gede, yang kecil-kecil 6 bulan lagi gitu. Orang dulu nggak rakus, cukup 1 dah. Bukan lautan, hanya kolam susu dulu. Kail dan jala cukup menghidupimu dulu. Sekarang punya jala, pergi ke kali, kocok. Yang keluar hitam, bukan kuning, tai.
keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu memang hidup kemari Palo Cinawi bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Dulu tiada badai, tiada topan kau temui. Dulu ikan dan udang menghampiri dirimu. Dulu orang bilang tanah kita tanah sorga. Dulu tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Dulu. Sekarang ya Allah, laut kita ini 99.000 kilometer panjangnya laut kita ini semua. Terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Lautnya tengah-tengah, laut Katulistiwa, laut yang asin. Apa yang terjadi di Indonesia? Garam impor. Laut terpanjang sedunia, nomor 2 setelah Kanada, garam impor. Importnya dari Cina. Hanya lu orang bodoh, lu orang punya laut panjang, lu garam beli sama gue. Astagfirullahaladzim. Dicabut keberkatan. Bukan karena kita nggak mampu bikin garam. Bikin garam mah gampang. Orang Madura nggak taman SD. Duh, kalau bikin garam saya pandai. Nggak usah sekolah, saya bikin garam gampang. Gampang bikin garam. Kenapa kita beli impor dari orang? Beli dari luar negeri. Karena ada mafia di dalamnya. Kalau beli ongkos ngangkatnya kan udah main. Kan nggak mungkin dipikul. Mesti bawa pakai kapal. Main. Selama Islam seperti ini, orang-orang kita seperti ini, tidak akan pernah berjaya selama-lamanya. Kita harus kembali kepada masjid. Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau masjid penuh, subuh sama Jumat sama banyaknya. Mungkin itu. Insya Allah. Pernah terjadi kapan? Zaman PKI. Zaman PKI yang nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat ke masjid. Wudhunya tahu, kakinya dulu, tangan baru kepala terakhir. Sholat pun lihat-lihat orang ruku, orang intilan, dia sok paling belakang. Rokaat kedua pas ruku robek sarungnya. Ada anak-anak di belakang pegang-pegang. Wah, dia mikir rupanya sholat main pegang-pegang. Dia pegang ke depan. Yang di depan orang tua marah, ditendang kena kepalanya. Oh, sholat main ditendang ke belakang. Jatuh anak kecil belakang. Zaman itu PKI pun sembahyang. Sholat takut kena sebelah. Sampai ada cerita rombongan lodruk PKI mengungsi ke Sumatera dari Jawa. Sampai sana masjid udah sholat. Masuk masjid, ayo wudhu, sholat daripada dibunuh. Nggak ada yang berani jadi imam. Akhirnya Pak Dalang imam. Wah, nggak pernah sholat kok. Untung pernah ngapal Quran bareng-bareng kawannya di Cakro. Dibaca Qul ya ayyuhal kafirun pakai lagu Jawa. Lagu ketoprak. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Orang kampung pada lihat ini apa nih? Terakhir lakum dinukum waliyadin. Yang pemain jaran kepang kemasukan dumplak. Pernah zaman PKI masjid penuh. Kenapa? Karena terpaksa. Kalau seperti ini nggak dapat rahmat. Kita datang ke masjid harus dengan ikhlas. Paham? Oke, memang niatnya mau merubah nasib. Supaya Allah cinta. Supaya Allah beri rezeki. Supaya Allah beri kasih sayang. Supaya Allah tanamkan iman yang kokoh. Supaya Allah muncratkan barokah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri semuanya beriman dan bertakwa pada Allah, kami akan buka barokah dari langit dan bumi mancur sebanyak-banyaknya. Walakin kadzabu, tapi sebagian besar mereka pembohong, pura-pura aja takwa. Ke masjid rajin 5 waktu, tapi datang ke masjid pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli.
fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Ini akhirnya mereka dihina Allah bima kanu yaksibun. Apa yang mereka buat itu menyebabkan Allah marah pada mereka. Mari kembali lagi ke masjid insyaallah ya. Robah nasib kita ini, ubah nasib kita ini supaya kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Wis, ya. Habis ya? Belum. Belum, masih setengah 10. Belum. Setengah 12. Masjid udah ya insyaallah ya. Yang ketiga saya mau pesan, banyak-banyaklah kita zikir, berzikir pada Allah. Kalau kita berzikir, Allah bikin hati kita tentrem. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hati tenang. Orang hari ini nggak mau tenang hatinya karena nggak mau zikir. Hatinya kayak air direbus. Terus saja. Kenapa nggak mau zikir? Zikir itu membuat hati kita jadi tenang, adem ayem, tentrem. Zikir. Tapi hari ini orang-orang musuh Islam maunya kita jangan zikir. Dia bikin nyanyi-nyanyi supaya kita nggak zikir. Padahal kalau dulu kita semua orang Jawa zikir, ya kan? Maghrib azan nunggu sholat isya zikir-zikir. Sholatullah salamullah, oh zikir. Habis isya zikir-zikir. Habis subuh, oh menunggu azan subuh zikir-zikir. Allahumma sholli wa sallim ala semua Sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan. Aduh senengnya naik sepeda motor mau pergi dari Magelang ke Jogja zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enak, hati tentrem, Allah sayang, rezeki mancur, jiwa tenang, wajahnya terang. Kalau orang ahli zikir itu wajahnya terang. Tapi kalau udah nggak pernah zikir itu wajahnya manyun. Suntuk. Sekarang kita ini disibuki hal-hal yang melalaikan. Pulang ke rumah, assalamualaikum, istrinya lagi nonton TV. Lam, aku iki mulai gila, ya wes ngono. Aku ngelih, ya nang gerobokan kowe nang panganan. Enggak disambut lagi sama istri. Yang koyo ngene iki bojo iki tukar sing baru. Orang suaminya datang bukannya dikejar, Kang Mas, kan harusnya begitu. Cium tangannya. Alhamdulillahilladzi salamaka. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanmu wahai suamiku. Kamu kenapa sih? Cium tangannya. Ya tetangga sebelah pergi kerja pulang gepeng Mas. Kok gepeng? Kelindes kontainer. Kang Mas pergi kerja pulang selamat, saya mau seneng. Alhamdulillahilladzi salamaka. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanmu wahai suamiku. Cium tangan. Ibu-ibu pernah nggak cium tangan suami? Enggak? Pernah nggak? Pernah. Berapa tahun sekali? Cium tangan suami itu 2 kali sehari, bukan 2 kali setahun. Suami mau pergi kerja cium tangannya, Mas. Hati-hati yo Mas kerja, nyambut gawe sing apik yo Mas. Enggak mulih. Kowe iki apa sih kok Kang Thoyib 3 tahun ora mulih-mulih. Cium tangan suami pergi dadah, Masya Allah. Suami pulang, sambut depan pintu senyum manis. Seorang istri menyambut suaminya pulang kerja sambil tersenyum manis, mendapat pahala setahun ibadat sunat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gitu? Senyum. Besok suami pulang kerja sambut senyum. Kok senyum sih Bu? Disuruh Kiai Tengku. Kok senyumnya nyengir? Gigi sakit.
Wong dapat setahun ibadah kok males. Coba ibu gelar sajadah, zikir setahun nggak menyat-menyat. Tumbuh jamur sini bu, lumutan. Tapi cukup senyum manis suami pulang kerja. Kang Mas, wis suwe tak enteni ndang mrene Kang Mas ono getun. Kan sedep kayak gitu punya istri ya nggak? Senyum, senyum itu sedekah. Peluk suaminya, cium tangannya. Alhamdulillahilladzi salamaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Suami saya selamat. Zikir. Sediakan minum air putih. Duduk suaminya kasih minum langsung ke mulutnya. Setahun ibadah sunnah. Tapi bilang, ngomong. Ini kata kita kudu. Kalau nggak ngomong nanti istri ngasih minum takut nih. Iki racun. Banyu apa iki? Iki banyu-banyu iku ya sing nyong-nyong iku. Bilang alhamdulillah, kasih minum, bahagia. Suami juga kalau pulang ke rumah peluk istrinya. Apabila suami pulang kerja memeluk istrinya, berguguranlah dosa tubuhnya. Sedekah. Peluk. Tangan kita dosanya bersih, badan kita bersih. Sahabat tanya sama Nabi, masa meluk istri berpahala ya Rasul? Loh kalau yang dipeluk istrinya orang? Ya berdosa. Nah kalau peluk istrinya sendiri berpahala, bagaimana kamu? Ayo, pernah peluk istri nggak? Dulu waktu baru kawin, waktu pacaran, udah kawin nggak mau lagi. Justru setelah kawin halal, keluar dari rumah pegang bahu istri. Begitu, jadi istrinya pun bangga. Ini waktu pacaran dipegang, haram. Ini rendah kawin jatuh, motong undi. Batu sampai ini gede ketok. Sayangi istri. Ingat Allah Subhanahu wa taala, kita tahallil li furujiha li kalimatillah. Itu istri kita halalkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan istri kita. Kadang-kadang ini istri kena bentak pula terus. Istri pakai baju merah kena bentak, kampungan. Pagi-pagi baju merah. Tanduk sapi kamu. Istrinya sampai kecut gitu. Begitu keluar dari rumah ketemu perempuan lewat di rumahnya. Depan rumahnya, perempuan pakai baju merah. Marah? Enggak. Pagi-pagi pakai baju merah, cuakep, pendukung moncong putih. Sama bini orang baju merah baik, sama bini sendiri kampungan merah. Jangan begitu. Hunna libasul lakum, itu istrimu pakaianmu. Betul? Kita mau baju kita robek-robek, mau? Nggak mau. Kita mau baju kita robek-robek, nggak mau. Baju kita jorok, mau? Kotor, nggak? Nah, istri kita jangan kita robek-robek, itu baju kita yang malu kita. Nah, ingat sama Allah, ini pakaian saya. Suami datang, istri kejar ke halaman. Kang Mas. Istrinya datang, cium tangan, kita peluk istri kita. Dilus rambutnya. Biar kok rambutmu itu kok tebel. Terus saya kepet. Ya wis tua Mas. Kan seneng begitu suami istri. Ingat zikir sama Allah. Inilah perempuan yang diamanahkan Allah kepada kita. Pelihara, itu baju kita. Nanti kalau kita ingat sama Allah, kita pelihara istri kita dengan baik. Kalau kita mati, nanti ketemu lagi sama istri kita di surga. Istri kita di dunia ini, istri kita di surga. Ibu-ibu, suami ibu di dunia ini, suami ibu di surga. Itu dalilnya Quran. Saya pernah ditanya orang, Pak, kalau saya mati, siapa suami saya di akhirat? Saya bilang, suami ibu yang di dunia. Dalilnya Quran. Iya, Yasin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yabda'un. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mereka dan istri mereka akan bersama-sama dalam surga. Jadi ibu kalau mati nanti suami ibu lah yang akan menjadi suami ibu di surga. Ibu itu langsung nangis.
Ya Allah, cukuplah Pak Kiai, saya menderita 30 tahun. Jangan ditambah lagi penderitaan di akhirat. Rupanya ditaboi dia hari. Itu pakaian kita, ingat sama Allah, itu titipan Allah kepada kita, paham? Begitu juga suami. Ditanya, Pak Kiai, kalau saya mati siapa istri saya di surga? Ya istrimu yang di dunia ini itu. Istri kamu dan istrimu akan bersama-sama di surga. Jadi istri saya di akhirat siapa? Ya istrimu yang di sini. Komplain. Dia lagi. Kapan tukarnya? Kita harus zikir, ingat sama Allah bahwa akhirat itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Iya. Istri kita itu kalau masuk surga nggak seperti ini. Kalau seperti ini rusak surga. Elek kayak gini kue. Istri kita nih kalau masuk surga cantiknya diobah 70 kali lebih cantik dari ratunya bidadari. Itu dalam kitab fikih Fathul Mu'in itu hadisnya. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin 'ain. Perempuan dunia yang makan kangkung, makan getuk, itu kalau masuk surga lebih cantik dari hurun 'ain. Ratunya bidadari. Bidadari itu hurun. Setiap 70.000 bidadari ada satu hurun 'ain, ratunya bidadari. Istri kita lebih cantik dari ratu bidadari. Karena bidadari yang biasa, hurun yang biasa, penjaga taman surga, dinampakkan wajahnya ke dunia 5 menit, pingsan seluruh laki-laki di dunia. Termasuk kiai. Kiai juga manusia. Mana sih? Begitu sadar dari pingsan, istrinya nanya, Kang Mas pingsan? Oh, kenapa? Lihat bidadari. Mau makan? Enggak. Mau minum? Enggak. Mau tidur? Enggak. Mau apa? Mau mati? Saya nggak tahan, mau rindu ketemu bidadari. Makanya bidadari nggak pernah nampak ke dunia. Kalau nampak kita minta mati semua. Paham? Ada bos saya orang kaya tinggal di Australia, mau kawin lagi. Bilang sama saya mau kawin lagi. Oh, kawin lagi, istrimu yang sekarang bagus. Oh, ini lain, ini bidadari. Oh, bidadari mana? Oh, kulit putih, rambut merah, mata biru. Cantik, bukan main, bidadari. Islam enggak? Bidadari kok enggak Islam. Tapi saya udah janji malam ini. Ya udah, malam besok katanya. Malam ini kamu tahajud. Ya saya tiap tahajud tiap malam 1 jam. Tahajud yang bagus. Doa sama Allah. Tunjukkan dia hak atau batil. Besok malamnya ketemu di restoran. Cantik katanya, rambutnya merah, mata biru, kulit putih, hidung bangir, gigi rapi. Enggak merongos gitu, enggak. Makan. Begitu pesen, minum whisky. Bos saya ini pesen air jeruk, dia whisky. Loh, dia ngomong dalam hati, bidadari kok minum whisky? Minum. Habis itu datang roti makan, buah-buah udah. Pesen makan. Panggil lagi. Mesen apa? Babi. Loh, bidadari kok makan babi? Bidadari kok makan babi? Mulai nggak enak. Dia mesen makan biasa kentang goreng, karena kan ayam juga di sana nggak disembelih, ditekek aja. Selesai makan, tiba-tiba perempuan tuh ke kamar mandi, permisi ya, kamar mandi, buang air kecil. Nggak sampai 5 menit, balik lagi. Loh, bidadari kok nggak cepok? Keluar dari restoran, telepon saya. Pak Tengku, apa? Udah jumpa bidadari? Udah. Jadi kawin? Enggak. Enggak cewek. Alhamdulillah lah kita punya istri Islam, solehah, ya enggak? Begitu. Nampak bidadari kita itu minta mati. Jangan main-main. Kalau bidadari yang hurun ain, wa hurun ainun ka amthalil lu'lu'il maknun. Jazaan bima kanu ya'malun. Oh, kalau itu dahsyat. Kalau dinampakkan jari
Telunjuknya aja ke dunia, redup cahaya matahari. Oh. Saking cantiknya nur bidadari. Kalau dia meludah ke laut sekali aja, pih, manis air laut. Kan harum air laut. Sekali ludah, pih. Bayangkan kalau kita pulang main catur jam 2 malam, istri kita buka pintu, pih, 2 minggu masih terasa baunya. Tapi kalau istri kita solehah, di akhirat lebih cantik dari ratu bidadari. Dan dia masuk surga lebih dulu dari kita 500 tahun. Kata Nabi 500 tahun lebih dulu istri yang solehah masuk surga, baru suaminya nyusul. Quran bilang begitu juga. Fa amma man utiya kitabahu fi yaminih biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa dapat catatan amal tangan kanan, dia akan masuk surga dengan pemeriksaan yang enteng saja. Nggak ditimbang amal, cukup lihat wajahnya. Malaikat tahu dia orang soleh, orang bertakwa. Kalau rajin wudhu, rajin sholat, wajahnya ini lebih terang dari matahari. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Terang, sehingga malaikat lihat wajahnya. Loh, panjenengan sinten? Kula niki Tengku Zulkarnain. Oh nggih. Tengku Zulkarnain niku sinten? Umat Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Oh nggih. Ajeng temudi surga mawon. Oh nggih. Enggak berani meriksa ditabok. Itu surga untuk saya. Uiddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Kalau ada kiai bilang Nabi Muhammad pun tidak dijamin masuk surga, batukmu. Orang bertakwa aja dijamin masuk surga kok, betul nggak? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu telaga Kausar. Di mana telaga Kausar? Di mana? Surga. Di Sarangan. Di Madiun. Di mana telaga Kausar? Di surga. Kok ada ya orang profesor bisa tersesat begitu ya? Itulah, hati-hati di akhir zaman. Begitu dia datang, wayang qalibu ila ahlihi masrura, ketemu istrinya udah nunggu 500 tahun. Perempuannya itu di duluan masuk surga, dimandikan di sebuah sungai Nahrun Hayah, sungai kehidupan. Mulutnya yang merongos dicantikin giginya, kulitnya yang hitam dibikin merah jambu. Merah jambu kayak kulit Nabi Adam tuh di kuku kita tuh, lihat, pijit. Itu warna kulit Nabi Adam tuh merah jambu. Pijet, kalau hitam keturunan monyet. Begitu kulit istri kita merah jambu, hidungnya bangir, giginya dirapiin, rambutnya dilebatkan, dipakein baju sutra 70 lapis, warna hijau, diletakkan dalam surga. Di tengah-tengah surga itu ada tempat tidur dari yakut merah. Istrinya nunggu 500 tahun tidur miring, nunggu suaminya datang. 500 tahun kemudian baru kita datang. Assalamualaikum. Ketemu bidadari penjaga surga, kita mangapnya 70 tahun. Penjaga taman. Ditanya, "Nduk, kowe siapa?" "Bojoku." "Oh, bukan. Kudu aku iki pelayan, Mas, pelayan." "Oh, pelayan. Lagi bojoku iki Ibu Saritem." 500 tahun wis nunggeteni. Oh, dia datang. Begitu dia lihat istrinya lagi tidur miring, begitu suaminya masuk, istrinya langsung nyanyi. Sabah minahe koca. Bingung dia lihat istrinya. Mangap 70 kali 70 tahun. 4.900 tahun mangap. Dipegang sama istrinya. "Mari, kowe sapa?" "Aku bojomu, Mas." "Wah, diem, bodoh. Kowe mbiyen nang dunia kok ireng, elek, merongos, pendek, tonggek lho. Lho iki surga, Mas, ora enek wong elek. Wong enek wong elek nang surga iku surga elek, Mas. Enggak enek iki, aku wis apik ki antara penghuni surga." Masya Allah, pakai baju sutra hijau 70 lapis. Panas. Ini surga bukan perumnas. Tapi kalau dia lihat, suaminya lihat istrinya,
walaupun pakai baju 70 lapis, tembus jantung istrinya. Bisa lihat jantung istrinya berdenyut menyebut nama suaminya, Bejo. Bejo, Bejo, Masya Allah. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di sana nggak ada bicara sia-sia, nggak ada dusta. Kalau kita cinta sama suami, kita sama istri cinta, tembus hatinya bisa dilihat, nggak ada selingkuh. Kalau di dunia, pulang-pulang main HP. Istrinya nanya, Mas, udah 2 jam, meringis stok sama HP, saya nganggurin, lebih cinta sama HP. Oh tidak, aku cinta kepadamu seperti HP ini. Aku tidak bisa berpisah kepadamu seperti HP. Istrinya pun senang. Istrinya masuk kamar, tamunya nanya, bener kamu sama istrimu kayak HP? Gak bisa berpisah? Iya, dia gak ngerti. Kenapa? Ini HP Cina, kartunya 3. Di sini masih bisa dusta, di surga gak bisa dusta. Semoga kita dikumpulkan Allah di akhirat. Amin. Bahwa tujuan kita akhirat. Kita ingat akhirat, kita ingat Allah, kita taat pada Allah. Nanti di akhirat akan bersatu dalam satu istana dengan istri dan anak cucu kita. Amin ya Rabbal alamin. Semoga Allah berkati hidup kita. Amin. Jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menyatukan hati kita kaum muslimin sehingga tidak diterkem singa seperti sapi yang 3 itu. Dan semoga kita ini mendapatkan rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, yang membuat kita bangga di dunia, mendoakan kita waktu kita dalam kubur, membela kita di padang mahsyar, dan menuntut tangan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi jahil Fatihah. Istajib du'aana ya Allah, istajib du'aana ya Rahman, wastajib hajatana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihatan wa afiyah wa salamatan wa barakah wa rahmatan wa hidayah wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna waghfir lana dhunubana ammah wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.